Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Noval Viral Putra dengan nomor nomor induk mahasiswa 2021 03 04 037 dari kampus Kebonjeruk. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul keterampilan berbahasa. Pengertian. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa yang meliputi 4 aspek, di antaranya yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu lisan dan tulis. Untuk kategori lisan terdiri dari menyimak dan berbicara, sedangkan untuk kategori tulis terdiri dari membaca dan menulis. Yang pertama, menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, atensi, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Manfaat dan tujuan menyimak berguna pada aktivitas sehari-hari, baik itu dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam hal lainnya, agar mampu memperoleh informasi dan pengetahuan dari bahan ujaran pembicaraan tersebut. Salah satu contohnya kegiatan menyimak yaitu pada saat dosen menerangkan materi perkuliahan, tentu saja kita sebagai mahasiswa harus bahkan wajib untuk menyimak apa yang dosen sampaikan, karena kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan dari topik perkuliahan dari topik materi perkuliahan tersebut. Selain itu, manfaat menyimak yaitu dapat membuat kita berkomunikasi serta dapat memberikan respons yang baik. Salah satu contohnya pada saat teman kita sedang bercerita ataupun sedang curhat kepada kita, kita harus menyimak apa yang sedang ia sampaikan sebagai pendengar yang baik. Setelah itu kita dapat memberikan suatu respons yang baik agar mereka pun meyakini bahwa kita benar-benar menyimak dan kita benar-benar mengetahui apa yang sedang ia sampaikan tersebut. Selain itu, manfaat dari kegiatan menyimak dapat membuat keputusan terkait topik pembicaraan dengan tepat. Salah satu contohnya pada saat dosen menerangkan materi perkuliahan, biasanya ia memberikan tugas ataupun keterangan-keterangan yang akan dijelaskan pada tugas tersebut. Dengan adanya kita menyimak, kita mampu membuat keputusan terkait topik pembicaraan itu dengan tepat. Jadi kita pun tidak bingung ataupun pusing karena kita sudah menyimak dengan baik omongan dosen tersebut. Selanjutnya berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama dari berbicara yaitu untuk berkomunikasi. Seorang pembicara memaparkan gagasannya melalui lisan yang ditujukan untuk memberikan informasi, memberikan kesan kepada pendengar, meyakinkan maupun mengajak pendengar, dan juga meyakinkan pendengar terhadap apa yang ingin ia sampaikan. Salah satu contohnya dalam kegiatan ini yaitu mencakup segala hal, sebagai halnya saya sekarang ini yang sedang berbicara untuk menyampaikan informasi terhadap materi presentasi yang saya sampaikan, atau maupun di bidang pekerjaan seperti halnya marketing atau penjualan, dibutuhkan seseorang yang memiliki keterampilan berbicara yang mampu memaparkan informasi yang dimilikinya terkait barang dagangannya ataupun properti yang ia jual kepada para konsumen agar dapat meyakinkan dan mengajak secara persuasif untuk membeli dan menarik minat para konsumen
agar membeli barang dagangannya ataupun properti yang ia jual. Manfaat dari keterampilan berbicara ini mencakup segala aspek dalam berkomunikasi antar individu. Ya, hal ini dapat menjadikan komunikasi atau penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Salah satu contohnya, jika kita sedang berbicara dengan teman, dibutuhkan pemahaman antara satu sama lain, sehingga hubungan timbal balik dalam berkomunikasi tersebut dapat melancarkan informasi maupun gagasan yang kedua belah pihak sampaikan satu sama lain. Selanjutnya, membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan maupun informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata ataupun bahasa tulis. Media ini bisa juga di dalam buku ataupun hanya secari kertas, maupun pada zaman modern saat ini bisa juga melalui media elektronik yang bisa kita baca di Google ataupun media sosial dan lain sebagainya. Setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Dalam melakukan kegiatan membaca tersebut tentunya dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti halnya ketika kita sedang membaca komik, majalah, ataupun novel, hal itu ditujukan untuk menghibur diri kita ataupun mengekspresikan diri kita dan uh, mengimplementasikan hobi. Seperti halnya membaca komik kesukaan, Naruto, ataupun yang lainnya. Hal itu ditujukan untuk rekreatif ataupun menghibur. Beda lagi jika kita membaca artikel ilmiah ataupun jurnal ilmiah, hal itu ditujukan agar kita mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu yang baru dari artikel tersebut yang pada akhirnya berguna untuk menambah wawasan kita sebagai pelajar yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Seorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan ketika melakukan kegiatan membaca. Hal ini contohnya ketika kita membaca suatu artikel yang amat sangat panjang dan kita menemukan beberapa frasa atau kata yang asing dan bahkan kita tidak mengetahui maknanya. Hal ini dapat membingungkan kita sebagai pembaca yang pada akhirnya kita tidak memiliki tujuan apapun untuk membaca artikel itu. Karena pada dasarnya untuk memahami makna yang terkandung dalam artikel tersebut, kita tidak dapat menelaahnya ataupun mendapatkannya. Sehingga dapat dikategorikan tidak memiliki tujuan dalam membaca. Manfaat dari membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir karena otak terlatih untuk mengolah data yang sedang kita baca, sehingga meningkatkan pemahaman dan memori ingatan yang ada dalam otak kita. Selain itu, membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seseorang, terutama kita kita sebagai pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa membaca adalah jembatan ilmu, dan itu merupakan fakta karena dengan adanya kita melakukan kegiatan membaca dapat membuat kita menjadi berwawasan yang lebih luas lagi. Selanjutnya, menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya. Biasanya media dalam kegiatan menulis ini bisa dalam bentuk kertas ataupun papan ataupun yang lainnya. Dan pada zaman modern seperti ini, media tulis juga berkembang melalui perangkat digital seperti handphone, komputer, ataupun laptop. Menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan menata isi tujuannya yang dituangkan dalam informasi ragam bahasa tulis.
Tujuan utama dari menulis ialah untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang ada di dalam diri penulis tersebut yang ditujukan untuk bisa juga untuk mengekspresikan hobinya sebagai penulis ataupun ditujukan untuk menyampaikan informasi seperti halnya para jurnalis yang menulis membuat pembaca dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan, membuat pembaca terpersuasi oleh isi dan makna tulisannya, serta membuat pembaca menghayati dan memahami informasi dan isi dari tulisan tersebut. Manfaat dari menulis membuat otak kita mampu menalar dan mengembangkan daya inisiatif serta kreativitas. Eh, hal ini hal ini merupakan alasan kenapa menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena diperlukannya pemilihan kata-kata dan pola pengembangan kalimat atau bahkan paragraf yang menyatu sehingga para pembaca itu dapat dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Menulis dapat meningkatkan kecerdasan otak karena otak dituntut untuk memikirkan ide dan gagasan informasi yang akan disampaikan. Hal ini dapat mendorong kemauan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Penjelasan. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan yang lainnya dengan cara berkomunikasi. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan dan dalam kehidupannya tentu saja memerlukan suatu komunikasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Keberhasilan suatu proses komunikasi bergantung pada proses encoding dan proses decoding. Proses encoding itu merupakan pengirim pesan aktif yang memilih pesan yang akan disampaikan dan memformulasikannya atau menyusunnya dalam wujud lambang-lambang berupa lisan maupun tulisan. Hal ini biasanya terjadi pada seorang pembicara karena proses encoding merupakan pengirim pesan aktif yang ingin disampaikan. Sedangkan decoding kebalikannya, proses decoding adalah penerima pesan aktif yang menerjemahkan lambang-lambang yang berupa lisan atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan dapat diterima secara utuh. Proses decoding ini berada di dalam perspektif pendengar karena pendengar berperan untuk memahami dan menerjemahkan maksud dan gagasan si pembicara itu agar dapat diterima secara utuh. Manfaat memiliki kemampuan berbahasa yaitu agar dapat mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, dan juga dapat meyakinkan gagasan atau ide yang ingin disampaikan maupun melaporkan fakta-fakta tentang kejadian yang kita amati. Di perspektif yang lain, sebagai pendengar, kita juga dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Sehingga dengan keterampilan membaca ini dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang mampu melafalkan informasi-informasi yang ada di dalam dirinya dan dapat disampaikan informasi tersebut kepada para pendengar. Dan juga para pendengar tersebut dengan mudah memahami makna atau tujuan yang ingin kita sampaikan, sehingga komunikasi antara pendengar dan juga pembicara dapat tersinkronasi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dalam penyampaian ataupun dari isi paparan materi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.